melahirkan, memiliki anak itu gak melulu tentang baby shower. Dan ini terjadi di banyak ibu yang lagi transisi antara dari ibu bekerja ke ibu rumah tangga. Iya lagi bener. Oh iya lagi bener. Karena statistiknya menunjukkan 70% loh ibu di Indonesia itu mengalami baby blues. Psikolog itu tuh bilang sepertinya permasalahan ini tuh muncul karena kamu hanya ingin diterima. Selamat datang di Parent Inc, podcastnya Parents Indonesia. Sekarang kita udah di episode kedua. Kalau di episode pertama kita ngobrolin soal cuti hamil dan melahirkan untuk para ibu dan ayah. Di episode ini aku mau mengundang seorang ibu. Seorang ibu yang kayak ibu-ibu pada umumnya. Seperti kita mengalami krisis ketika anak susah makan, ketika menyusui dan banyak rintangannya. Tapi yang unik dari ibu satu ini adalah semua tragedi-tragedi kita sebagai seorang ibu dia jadikan sebagai sebuah komedi. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita di episode kedua, Mbak Elwina. Halo. Kalau saya biasanya manggil Mak. Gue panggilnya apa? Mak. Mak, kita ngobrol. Ini podcast Mbak. Iya, podcast Mak. Jadi soalnya ngobrolnya tadi, pakai Mak aja. Kemarin di episode pertama, narasumber gue tuh bapak-bapak. Karena kan kalau kita ngobrolin parenting, kita lagi yang kena, ibu-ibu lagi. Padahal orang tua kan juga bapak-bapak gitu. Tapi kali ini alhamdulillah kita ketemu sama mama yang kalau lihat konten dia, gue ngerasa kayak gue punya temen. Bahwa gue gak gila sendiri kalau gue nangis karena anak gue gak mau mangap. Itu gue gak gila sendiri gitu. Maksudnya kadang-kadang, karena kalau zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu, ketika anaknya susah makan dan ibunya nangis, pasti dibilang gitu doang nangis gitu. Tapi di elu kayak gue dapetin semacam afirmasi bahwa gue nangis ketika anak gue GTM, ya gak apa-apa. Emang kayak gitu perasaan semua ibu. Ya itu tujuan aku bikin konten adalah buat supaya kita tuh sama-sama senasib. Biar kita itu ada kumpulan ibu-ibu yang saling mendukung satu sama lain. Tujuannya itu. Kenapa dibuat komedi ya? Kalau udah tragedi dijadikan komedi aja. Biar slow, biar santai. Soalnya kalau dibikin stres makin stres, Mak. Benar gak? Dan tekanan kita sebagai seorang ibu itu kan udah gila banget ya. Benar, karena kehidupan jadi ibu tuh bener-bener kayak, aduh gue bakal kayak kekurangan nih, kayak gaji suamiku segini, aku segini, nanti aku harus hidupin anak segala rupa. Tapi ternyata mah hidup sampai sekarang ya. Bisa makan, bisa delivery, bisa online segala macam. Ada rezekinya gitu. Tapi ya itu balik lagi, momen bersama anak tuh ya tidak bisa diulang gitu. Tapi kalau ada ibu yang memang memutuskan untuk bekerja pun itu kembali lagi ke pilihan. Benar, iya. Gitu ya. Kalaupun memang ada kesempatan ya silahkan gitu, gak apa-apa gitu. Cuman saat itu aku memilih untuk resign ya karena aku tahu perjuangannya, aku ingin si anak ini gitu kan. Jadi kayak gak bisa nih kalau aku lepas gitu aja gitu. Sudah menjadi pertanggungjawaban akulah ceritanya. Ketika kamu bilang kamu tadi program dulu, berarti kamu tuh udah prepare banget ya jadi orang tua? Atau masih ngangong-ngangong juga? Dulu sih ngangong-ngangong ya, kayak masih aduh gue harus punya anak gak sih gitu kan. Kayak punya anak tuh mahal loh, kayak biaya hidupnya tuh lumayan lah kan. Ngehidupin satu anak, kan ngegedein anak bukan cuma ngasih makan doang kan, kayak berkualitas atau enggak gitu kan. Cuman setelah ngobrol sama suami gitu, akhirnya tercerahkan lah kayak ya udah, ayo go gitu. Jadi langsung diputuskan lah mau gitu. Dan transisi lo dari single ke orang tua itu cukup mulus? Gimana lo mendeskripsikannya? Aku percaya tuh dari dulu segala sesuatu hal tuh bisa dipelajari karena semua ilmu tuh sekarang bisa diakses gitu ya. Memang kagetnya tuh lebih ke yang bukan yang gak ada persiapan, tapi kehilangan diriku sebagai aku tuh hilang gitu. Kayak sekarang kan kalau jadi ibu tuh tidak ada yang mendeskripsikan kayak ini tuh aku loh, Elwina. Elwina Willianto, gak ada. Tapi sekarang kayak mamahnya Ayah. Istrinya suami. Istrinya suamiku gitu kan. Kayak gak ada yang mendeskripsikan sebagai diriku. Jadi hilang diriku. Cuman kalau sebagai
seseorang yang pendidik anak apa segala macam, itu semua aku percaya itu bisa dipelajarin karena semua aksesnya kan banyak. Gitu. Ya, ini yang banyak gak disadarin oleh para ibu-ibu ya, bahwa kehilangan sense of self ketika menjadi transisi kita single ke ibu, itu banyak banget mempengaruhi kesehatan mental seorang ibu. Banyak ibu-ibu yang ngerasa gak bisa cinta sama anaknya, susah. Karena gini, Mak, tahu gak? Banyak sekali, zaman sekarang zamannya sosial media, which is gue sendiri hidup dari sosial media gitu ya, dan suka main sosmed. Tapi beberapa hal seperti misalnya ketika artis lahiran, prosesinya dari mulai ini anak berbentuk zigot sampai jadi lahir gitu ya, semuanya didokumentasikan dengan indah, senang-senang, bahagia, selebrasi gitu ya. Kayak gak apa-apa, gue juga seneng nontonin konten kayak gitu. Tapi ini menimbulkan persepsi yang salah di mata banyak sekali ibu. Ketika banyak ibu yang ngerasa, kok gue gak sebahagia dia ya baru punya anak. Karena itu tadi, ketika kita menjadi ibu, identitas kita tuh hilang. Kita kayak transparan, gak kelihatan. Abu-abu lah. Abu-abu gitu. Di mata masyarakat ya kita ibunya si ini, istrinya si ini. Dan kita ngerasa bahwa aku ini hidup untuk diriku sendiri gak sih? Kayaknya cuma buat ngelayanin suami, ngebesarin anak, gak ada yang lain gitu. Kalau lo sendiri ngerasa, kapan lo bisa dapet lagi sense of self, tapi self of self lo itu sudah dalam bentuk yang berbeda? Apa ya? Mungkin ketika aku pada saat itu kan aku hilang kan, kayak gak tahu nih arahnya kemana. Tapi tuh aku merasa bersemangat lagi tuh ketika apa yang aku ajarkan kepada anakku, terus waktu yang dicurahkan ke dia tuh ada resultnya gitu loh. Kayak sesuatu hal yang gak bisa aku gambarin, tapi tuh ternyata ini nih, inilah momen dimana keputusan aku tuh tepat menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Oke, berarti ketika lo ngeliat anak lo tumbuh sesuai dengan harapan. Soalnya kalau ngomongin soal kerja cari uang itu tuh sebenarnya bukan masalah duitnya. Duit tuh bisa dicari, mau pakai cara apapun, mau jualan apa juga bisa dapat gitu kan. Cuman kayak ya itu, kayak kadang aku suka ngobrol kan sama suamiku, nih keputusan aku bener gak ya kayak begini gitu kan. Sejauh ini bagaimana ya, apa yang sudah aku lakukan terhadap keluarga ini bener gak ya. Tapi setelah kita ngobrol segala macem dan ternyata keputusannya tepat tuh, aku tuh seperti kayak jadi hatiku tuh penuh gitu loh. Kayak ini nih, fulfill gitu. Ini gitu. Ya, dan itu yang di masyarakat kita sering dia salah artikan. Bahwa seseorang bisa kok terpenuhi sense of self-nya itu dengan menjadi ibu rumah tangga. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ibu rumah tangga itu bukan identitas, bukan pekerjaan. Bukan. Maksudnya kayak, lo apa pekerjaannya? Ibu rumah tangga? Oh, pengangguran. Wah, iya, gak kayak gitu. Yang bilang gitu. Ya, karena gini. Nomornya. Jangan. Jadi, kalau kita mengasosiasikan ibu rumah tangga sebagai pengangguran, enggak. Itu ibu rumah tangga itu justru profesi yang sangat produktif. Kurang produktif apa lagi, makanya aku bingung. Kalau yang bilang kayak, ayo ibu rumah tangga, ayo lebih produktif. Menurut lo, anak-anak makan tepat waktu itu enggak produktif? Bangsa ini bisa stunting semua. Santai. Tenang. Baru mulai, tenang. Bangsa ini bawaannya. Tapi gue serius. Kalau para ibu rumah tangga nggak memperhatikan gizi anaknya, karena ibu rumah tangga itu udah garda paling depan soal kesehatan anak-anak Indonesia, generasi penerus. Yeah. Angka stunting di Indonesia itu masih tinggi 27%. Ya. Dulu di sekitar tahun 1980-an, bahkan 90-an, angka stunting kita pernah 37%. Tinggi banget. Dan semua itu turun karena apa? Program ibu-ibu PKK. Makanya gue gak suka banget kalau ada yang menyebut ibu-ibu PKK itu sebagai ledekan, ibu-ibu PKK loh. Iya, gue tahu. Itu adalah program penting yang dilakukan pemerintah kita dan berhasil loh menurunkan angka kematian bayi dan juga angka gizi buruk di Indonesia.
Gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa menjadi ibu rumah tangga terus lu nggak jadi siapa-siapa, waduh, lo tuh elemen penting loh di bangsa ini. Karena aku mikir ya dulu ngegedein anak mah ya gitulah ya. Kayak enggak say, kompleks. Ngasih makan aja banyak aturan ya, kayak nggak bisa sesembarangan, ya udah yang penting anaknya kenyang gitu kan. Ternyata tuh ilmunya tuh sebanyak itu dan memang nggak bisa sesimpel naikin berat badan aja tuh kayak susah banget. Kayak apa menunya, terus misalkan jam makannya, terus apa yang harus kita berikan kepada anak kita harus diperhatikan, harus dihitung segala macam. Jadi kupikir tuh dulu kayak ya gampang lah gitu kan. Ternyata stunting itu bukan soal tinggi badan say. Kayak yang sedihnya tuh ya, kan waktu itu aku pernah baca thread di Twitter gitu kan, kayak ngomongin soal anak Twitter nih. Iya, kayak thread Twitter soal stunting gitulah gitu kan. Stunting itu kan menunjukkan bahwa si sel otak itu apa sih yang tidak berkembang lah intinya gitu kan. Menyebabkan anak itu menjadi kurang lah dalam pendidikan segala macam. Tapi sedihnya tuh ya nanti dia besar tuh si orang tua ini yang malah nyalahin anaknya karena lu tuh gak pintar di sekolah. Padahal sebenarnya anak ini tuh gak kurang pintar di sekolah tuh karena lu tuh gak ngasih makan dengan baik. Gak bisa gitu. Dia berusaha, dia mau belajar kayak apapun. Makanya nih mungkin yang nonton podcast ini ada juga orang yang belum nikah. Kadang-kadang lo gak bisa too hard on yourself. Ketika lo udah berusaha, teman-teman lo duluan lulus, teman-teman lo lebih oke posisinya di kerjaan, sementara lo gini-gini aja, lo cek ke masa kecil. Karena masa kecil itu segitu pentingnya. Anak yang mengalami stunting Mak, sama yang kayak lo bilang tadi, otaknya itu ya ngepas gimana, dia udah belajar. Gak bisa. Kayak sedih aja gitu disalahkan karena tidak pintar di sekolah. Padahal sebenarnya ya karena pada saat kecil tumbuh kembangnya gak maksimal. Gak maksimal. Gitu. Jadi kan kayak terus kan suamiku tuh dia tuh bikin aplikasi buat timbang anak lah intinya gitu di kantor dia. Terus udah gitu suka survei ke puskesmas kan. Jadi tuh dia tersadarkan bahwa ternyata emang masih banyak yang stunting. Banyak banget. Dia kayak kadang pulang cerita umur segini, berat badannya segini gitu, kayak ya ampun sedih banget ya. Padahal kayak program-program dari buku KIA aja udah banyak. Bahkan video-video di TikTok udah banyak. Sekalian kan Mak, kayak orang ngasih makan dengan bangganya, ngasih makan anak yang belum seusianya gitu. Cici saya nggak kok gini gitu. Padahal sebenarnya buka aja buku KIA itu yang pink, bener kan buku KIA buku pink kayak ada kok resepnya gitu kan. Kayak kenapa gak ikutin dari dan gak mahal. Gak mahal bahan-bahan itu, bisa lihat tempe, ikan. Terus kadang-kadang aku berpikir kayak ya udahlah, orang tua zaman dahulu kan akses parenting, ilmu segala macam kan belum seaksesnya sebesar sekarang, kayak gak semudah sekarang gitu. Tapi tuh aku melihat kayak walaupun sudah aksesnya sudah banyak ya tetap denial aja. In denial, banyak banget yang masih in denial, ngerasa bahwa cuman makanan gak bakalan berpengaruh itu. Padahal badan kita bisa jadi segede gini nih, obes kayak gini. Salah kita satunya mudah terlihat, nggak gendut. Salah satunya karena kita punya persepsi yang tidak netral soal makanan. Masyarakat kita itu gampang banget ngasih reward ke anak yang gampang makan. Makannya pinter banget. Terus suka ngerasa bersalah gak sih kalau gak habis makanannya? Iya, ketika kita makanan gak habis gitu ya, dibuang. By the way, setelah semua peraturan tentang makan dan pujian tentang makan itu, Indonesia tetap menjadi negara nomor 1 pembuang makanan paling banyak di dunia. Demi apa? Iya. Wah, ada surveinya. Gitu. Kita masih tetap pembuang makanan paling banyak di dunia. Karena persepsi kita tentang makanan tuh negatif banget. Dari kecil kita membiasakan memuji anak yang makan banyak. Padahal makan banyak itu belum tentu bergizi. Kemudian kita waktu kecil nih Mak, kalau anaknya gendut, gembul, gampang makan, dipuji. Mulai nanti dia kelas 6 SD menuju SMP, makan mulu. Anak gue tuh digituin mulu. Bingung kan? Bingung. Jadi anak itu bingung. Dulu aku dipuji untuk melakukan aktivitas ini, which is makan. Sekarang aku dihina. Setelah ini ada gap 5 tahun aku
membangun kebiasaan makanku yang gak sehat. Bukan zaman sekarang, orang tua kalau anak gak mau makan nasi, dilakukan apa aja agar itu nasi masuk. Banyak yang naburin seres. Seres ditawurin biar ini nasi masuk ke mulut. Dicampur es krim, dicampur coklat, kayak gitu-gitu. Yang penting ini nasi masuk. Padahal nasi itu tuh bukan elemen penting dari gizi anak. Anak gue makan mie aja disuruh pakai nasi. Iya, nasi gitu. Pakai nasi biar kan kenyang. itu karbonya gitu padahal. Sorry, tadi gue bilang bukan elemen penting. Elemen penting bukan utama. Anak utama kan butuh protein. Sel untuk bertumbuh, otak untuk bertumbuh itu kan butuh protein. Tapi kita tuh jangan makan yang amis-amis. Gue aja nyusuin, jangan makan telur dulu, amis asinya. Padahal gue butuh. Padahal setiap hari disedot ya. Gak boleh makan protein, lemes yang ada. Lemes. Jadi persepsi-persepsi kayak gini yang menurut gue, ketika banyak orang memutuskan menjadi ibu, tapi nggak dapat ilmunya, malah dapat prejudisnya, nyinyiran yang dapat. Jadi ibu tuh beratnya itu di situ. Tapi tuh kalau dari pemerintah itu ada nggak sih kayak program pendidikan sebelum jadi suami istri atau ada nggak? Di episode gue yang pertama gue udah ceritain, nggak ada ya. Gak ada. Soalnya kan dulu kayak sebelum nikah tuh ada pendidikan sama bapak KUA gitu kan dulu. Emang lo diajarin apa waktu nggak lo ada nikah? yang bahas apa sih, cuman kayak kalau ada masalah di keluarga gini-gini. Tapi pendidikan untuk membesarkan anak segala macam nggak ada. Nggak ada. Kalau di Jerman lo harus ngelewatin sertifikasi kalau mau jadi parents. Ada sertifikat. Di Jepang juga kayak gitu. Ada assessmentnya. Karena bahkan bangsa akan memberikan lo duit untuk membesarkan anak lo. Semacam insentif gitu untuk memiliki anak. Tapi di Indonesia tuh kayak sudahlah. Nanti kita pembicaraannya Pak. Tapi menurut aku Bapak Joko Widodo kalau bisa Pak gitu ya. Program PKK itu penting loh. Program ibu-ibu PKK, puskesmas sebagai garda terdepan, sebagai garda terdepan pendidikan kesehatan anak. Jadi garda ke depan untuk ngejatuhin mentalnya ibu. Tahu gak sih? Karena banding-bandingin. Anak lo beratnya berapa? Hati-hati bos. Oh ya, sorry. Nah, tapi karena kebanyakan itu yang terjadi ketika kita ke puskesmas gitu ya, malah salah ibu satu dengan ibu lain banding-bandingin. Oh anak gue beratnya nambah segini gitu ya. Jadi menurut gue makin berat karena support system kita gitu juga gak kuat sebagai ibu. Oke. Sulit. Itu bicara soal ibu. Sebelum lo jadi ibu kan lo jadi anak kecil dulu ya. Apa lo langsung gede-gini enggak ya? Kebetulan langsung kuliah. Tahu ya teman-teman parents semuanya di rumah, ketika ada salah satu konten Mbak Wina ini yang aku tonton, ini gue nonton kontennya itu tau gak, gue mau ketawa tapi ini cerita sedih, gue mau nangis tapi muka lu kocak gitu nyeritain. Ibu tau dark humor kagak sih? Tahu gitu. Gue kalau dark jokesnya siapa lah itu, komika gue ketawa gitu kan. Tapi kalau ini gue bahkan ya Allah gue nggak tega mau ketawa karena dia dosa lo ngetawain gue. Iya. Gue nggak ketawa. Oke. Gue ketawa. Tadi lo bilang ketawa. Gue bilang gue mau ketawa tapi sedih. Gue mau nangis tapi muka lu kocak gitu ya. Dia menjelaskan banyak hal yang kalau aku bilang itu tragedi dan traumatis di hidupnya, tapi dibawa komedi. Yang pertama adalah tentang pengalaman pahit lu ketika toilet training. Lu udah berkaca duluan? Oh enggak ya. Tisu mas, tolong tisu. Gimana dulu? Kenapa masa itu jadi akhirnya membekaskan sesuatu yang ngikut sama lo sampai sekarang? Jadi tuh sebenarnya tuh itu hal terjadi kayak mulai kok. Jadi awal mula permasalahan awalnya tuh kan jadi setiap dalam perjalanan jalan-jalan, naik mobil, itu tuh selalu kepengen BAB tiap di perjalanan. Setiap lo pergi? Setiap kayak ditungguin nih, kayak sejam 2 jam di rumah gitu. Enggak, tapi mulusnya selalu setiap mau berangkat, setiap udah di dalam mobil. Oh, gue gak tahu kenapa kayak sekali 2 kali, ya udahlah sekali 2 kali. Tapi kok lama-lama kayak gak make sense gitu, kayak sampai parahnya tuh gue sampai BAB di selokan tol. Ketawa gara-gara selokan tol gue lagi bayarin. Gue bayangin selokan tol tuh gimana? Jadi kan
macet. Jadi kan keadaannya pokoknya tuh aku ngeliat patternnya tuh adalah ketika gue panik, dalam mobil panik, mobil ber-AC, macet, dalam tol. Gue mikirnya udah kayak, wah udah gak ada toilet nih. Gak bisa nih gue, aduh panik. Makin panik makin mules say. Terus saat gitu? Itu dari umur berapa? Jadi gue runut ya. Di tempat mana saja aku sudah bertelur. Meninggalkan jejak. Lagi di bis, itu gue sampai ketinggalan bis. Lagi macet tuh di Padalarang. Umur berapa? Kuliah kayaknya. Tapi kan gak make sense ya. Gak make sense. Anak gede ketinggalan sampai umur 30 tahun ini masih gak bisa nahan BAB. Kan kayak gak masuk akal. Betul gak? Kayak 18 tahun lah. Di rumah orang gitu kan, beneran sampai wah mulus pak gitu, udah kayak pak tolong pak gitu kan, mau sampai ketinggalan bis di semua pom bensin, sebut apa aja yang udah di Jakarta itu udah di sepanjang tol Cipularang, sepanjang tol. Terus yang parah tuh adalah si suamiku sih bilang sebelum hamil sih aman, maksudnya adalah Mike. Oh ya, sorry, kayak apa namanya? Mulai parah tuh ketika udah melahirkan. Aku gak tahu lah, katanya kan melahirkan gerbang alam bawah sadar terbuka kan gak ngerti juga ya. Setelah melahirkan kok jadi lu kok kayak makin parah gitu sih gitu kan. Parahnya adalah di tol itu, tol yang mau ke Sukabumi Bocimi itu macet tuh gila. Macet banget. Itu sampai kayak tol ada selokannya di bawah tuh, beneran di bawahnya. Lo ke situ? Iya, nggak tahu suami gue kok masih mau aja gitu ya. Udah kayak gitu, udah deal kayaknya, udah nggak bisa diatur. Iya, barang nggak bisa dikembali. Itu gila sih. Terus udah gitu. Tapi itu udah ada ayah? Apanya? Udah ada anak? Udah. Waktu kejadian tol itu? Udah. Apalagi itu dulu masih menyusui kan. Oh makin panik. Wah gila nih menyusui, pengen pup lagi kan. Terus udah gitu setiap macet itu walk out dari mobil, turun cari toilet apalah yang di pinggir jalan, pokoknya gue mau separah itu ya. Terus setelah dipikir-pikir, gak masuk akal ya. Kayak dulu mah setiap pagi gitu kan kalau naik mobil, pikir kan kayak pagi-pagi mah yang panggilan alam kan pagi-pagi gitu kan ya gak apa-apa gitu. Ini kayak setiap naik mobil macet itu pasti sakit perut gitu. Terus akhirnya aduh ini gak masuk akal deh gitu ya. Kayaknya sih ini ada sesuatu di dalam tubuh pikiran ini yang sepertinya ada yang gak beres. Karena kayak aneh gitu kan, udah umur segini masih kayak gitu. Terus akhirnya ke psikolog, ngobrol-ngobrol. Kenapa lo pilih ke psikolog? Maksud gue apa? Kok lo gak ke dokter umum dulu, spesialis dalam kayak? Kan lo masalahnya pup. Kenapa lo ke dokter psikolog? Googling aku googling disebutnya apa, nervous stomach apa gitu. Oh gitu, katanya, ada istilahnya. Ngomongnya sih karena biasanya deg-degan mau manggung gitu. Dia kan gak manggung, kenapa sakit bukan biduan gitu kan. Terus ya udah konsul lah ke situ. Karena ini pasti berawal dari pikiran, karena gak masuk akal, masa di rumah gak mau tapi kok tiba-tiba di jalan kepengen gitu kan. Semua orang yang udah kenal aku belasan tahun sih udah pasti hafal si Wina nih tiap pagi pasti mau boker gitu. Katanya kan gitu. Terus kayak ya udah setelah ke psikolog sih sebenarnya aku sih tahu dampak dari toilet training itu sebenarnya tuh yang aku mau disclaimer ya, kayak ini tuh bukan terjadi karena toilet training yang lepas dari pampers ke toilet ya, tapi ini tuh terjadi setelah aku mungkin SD, ya, makanya aku bisa ingat. Jadi tuh setiap SD tuh kalau jalan-jalan kan orang tua suka, hayo ke WC dulu lah gitu kan. Kebiasaan nih lo di jalan gitu. Kayak kan itu nih ya buat yang toilet training tuh ya ibu-ibu harus diingat bahwa itu adalah masa-masa kritis. Apa tuh panggilan alam tuh sesuatu hal yang tidak bisa kamu kontrol. Enggak. Ya kan? Nggak. Tidak bisa. Enggak bisa. Apa biologis apa yang sebutnya ya? Iya biologis. Kebutuhan biologis tidak bisa kau kontrol kan. Kayak kalau pipis oke lah masih bisa. Ini kan kayak ayo kamu sebelum berangkat. Dulu. Gimana? Belum mau bisa, Raiso, gak bisa gitu kan. Nah, tapi setiap di jalan karena digituin terus, jadi kan kayak deg-degan kan, jadinya kan makin mules ya. Jadi pas lagi udah di jalan, aduh pengen pup nih. Lu mah kebiasaan gini. Jadi kan cari toilet di jalan gitu kan.
dengan keadaan dijudge seperti itu. Oh. Terjadi berkali-kali kalau keluar kota. Kalau keluar kota. Pokoknya Jadi memori lo menyimpan itu menyimpan ya? itu, kayaknya sih gitu. Nah dari situ gak ada dan tidak adanya orang tuaku tuh selalu aku merasa seperti itu. Setiap lo mau pergi lo sampai harus. umur 30 tahun. Kan capek wah Capek, nyari toilet ya. di jalan kayak lagi macet turun sampai buka pintu kayak dari masjid terdekat kan kayak lo capek. setiap kali mau bersenang-senang liburan sama keluarga lo harus ngelewatin hal ini. Iya dan gitu setiap ya. mau jalan tuh selalu kayak apa ya, deg-degan gitu dari berapa hari sebelum. Kadang sampai harus beli obat biar mabuk di perjalanan yang tablet itu biar tidur. Supaya lo gak cemas di jalan. Biar tidur dan tidak mules gitu kan. Ya Allah. Gitu jadi Seberpengaruh kayak itu ya. Jadi tapi untungnya sih suamiku, mertuaku udah kayak yang ya udahlah Udah paham. gitu. Dianya Tapi sampai detik ini kadang-kadang. Jadi kan udah setelah itu nih ke psikolog kan. Diceritakan bahwa kayaknya ini ada pengaruh sama hal itu. Jadi yang kita bisa lakukan saat ini adalah sebelum masuk ke hipnoterapi coba ubah dulu mindsetnya. Gitu. Sepertinya kamu mindsetnya itu berpikir bahwa kalau kamu mules saat itu juga kamu harus dikeluarkan. Tapi sebenarnya coba kamu bayangkan bahwa nanti kalau kamu tahan nih, maksudnya jangan tahannya sampai yang harus gimana, kamu terima rasa itu, rasain aja rasa sakit itu, kamu bayangkan nanti kalau udah sampai kamu bakal pup lebih nyaman loh. Ngerti gak? Kayak mindsetnya diganti gitu loh. Jadi misalkan kita lagi jalan-jalan nih, misalnya mau staycation di hotel, tapi kan jalan dulu nih. Jangan di jalan nih, pup di pinggir jalan tuh gak enak tau, enakan entar di hotel, WC-nya bagus gitu. Dari yang tadi buru-buru jadi mana, jadi kayak terus ya kayak nanti aja gitu. Setelah itu mulai mencoba untuk menerima rasa itu tuh dirasain aja, dilemesin aja. Walaupun ya tetap dada gitu. Tapi intensitasnya berkurang ya? Berkurang, setelah dari lo ke psikolog. Ditambah, kesenggol dulu maaf. Ditambah si psikolog itu tuh bilang, sepertinya permasalahan ini tuh muncul karena kamu hanya ingin diterima. Paham gak? Bahwa kamu memang mungkin si kecil dalam diriku ini pengen diterima. Kayaknya sih gitu. Dia ngomongnya gitu karena aku ceritakan, pokoknya mules itu terjadi apalagi kalau ada orang di dalam mobil bilang, pengen boker nih orang gitu. Langsung. Kayak lo ngerasa lo beban gitu. Iya, jadi pokoknya tuh setelah itu tuh jadinya suamiku tuh sebagai apa ya, kuncian deh. Jadi kalau di jalan tuh gue harus gini nih sama laki gue. Tolong pak gitu. Ya tenang. Iya gak gitu. apa-apa. Gak apa-apa. Aman. Dibikin gitu nyaman ya. gak apa-apa. Nanti bisa kok gitu. Kalau takut ditol kita cari jalan biasa deh, bisa kok tenang-tenang gitu. Tapi ternyata toilet training itu adalah masa-masa kritis buat anak. Masa-masa kritis. Karena pertama kali anak mulai tantrum itu di usia toilet training. Iya. Seberpengaruh itu. Jadi Harvard Medical School bikin penelitian, anak yang punya masalah ketika dia toilet training dibentak, dimarahin, misalnya dia ngompol dibentak, ngompol itu, dia akan cenderung tumbuh menjadi anak yang mood swings. Moodnya cepat sekali berganti. Dan dia cenderung gak menyelesaikan apa yang dia mulai. Dayanya untuk menyelesaikan sesuatu itu turun. Gitu kayak dia ngerasa oh ya udah kayak lo cepet gitu, bukan menyelesaikan perjalanan ini sampai akhir, tapi kayak di tengah-tengah lo tuh kehilangan fokus gitu. Dan itu memang risetnya. Jadi ibu-ibu meskipun kelihatannya kayak cuman ngajarin cuman ngajarin pipis di tempatnya gitu doang gitu. Itu setiap fase pada anak tuh penting banget gitu. By the way, ngomong-ngomong ke psikolog, kenapa lo santai banget ngomong bahwa lo tuh pernah ke psikolog? Sebagian orang bakalan malu banget untuk bilang bahwa saya pernah ke psikolog. Keren gue. Oh keren? Oh ya serius lo tuh keren. Keren gue. Gak, ibu-ibu please normalize going to psychologist. Gak apa-apa pergi ke psikolog. Aku rasa setiap ibu pergi ke psikolog. Kenapa aku bilang perlu? Karena statistiknya menunjukkan 70% loh ibu di Indonesia itu mengalami baby blues. Iyalah. Walaupun memang gak semua baby blues itu dalam tahapan yang harus ditangani psikolog, bisa ditangani dengan support system yang baik. Tapi masyarakat kita sayangnya tidak menyediakan support system yang seperti itu.
ibu yang tidak melahirkan normal, ibu yang tidak menyusui, ibu yang memilih memakai babysitter, itu kan wah langsung dikeluarkan dalam kategori ibu baik gitu ya. No, sana gitu ya. Dan beban itu berat banget, beban pengasuhan itu berat banget. Apa yang bikin lo ngerasa lo gak malu untuk pergi ke psikolog? Karena sebenarnya kan tubuh itu seperti dibagi dua ya menurutku. Jiwa sama raga ya. Dua-duanya memang harus ditangani oleh profesional ya. Kalau sakitnya badan ya ke dokter biasa. Kalau sakitnya mental ya harus ke dokter psikolog gitu ya. Karena sama-sama sama-sama profesional gitu. Maksudnya kayak kenapa aku pengen kesana juga tuh karena mereka adalah orang yang bisa menangani masalah kamu dengan perspektif yang netral. Ya. Soalnya kan kalau curhat sama temen kan suka kayak kalau aku mah gini. Iya, atau aku kan gue sih lebih parah ya. Gitu kan. Jadi kayak lebih baik memang kalau mau curhat ya sekadar curhat lah, nggak harus pakai obat segala macem ya. Iya. Ke psikolog aja. Ya, ke psikolog itu belum tentu dikasih obat loh, parents. Ke psikolog itu justru nih perbedaannya antara psikolog dengan psikiater adalah psikolog adalah orang yang bisa menterapi kita secara kognitif. Sementara psikiater orang yang dulu dia sekolahnya jadi dokter dulu, Mak. Dia ini udah lulus jadi dokter umum istilahnya ya. Baru nanti dia ambil ngambil spesialis kejiwaan dan dia baru hanya psikiater ini yang berhak untuk kasih kita obat gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita ke psikolog itu harus makan obatnya ya kata orang itu narkoba. Nanti gue di ban lagi ini videonya. Dan juga gak ke psikolog itu bukan berarti kamu gila. Lo gak gila kan? Agak gitu. Nah, maksudnya kayak Nggak harus nunggu kita punya gangguan mental serius dulu baru kita periksakan diri. Sebenarnya kalau mau nyari teman ngobrol yang bisa mendengarkan cerita kamu secara aman nih, takut bocor kemana-mana ya curhat aja ke sana gitu. Iya. Karena mereka juga udah disumpah ya, Mak. Tapi saranku kalau memang mau tuh punten ini mah lebih baik tatap-tatapan gitu. Iya, daripada aplikasi itu. Karena aku udah pernah nyobain ya yang aplikasi karena tidak tatap-tatapan. Jadi itu kan kadang psikolog tuh selalu memvalidasi pertanyaan berkali-kali biar nih orang pernyataannya benar atau enggak kan. Cuman karena kalau chat kan kayak buset nih orang nanya mulu gitu kan. Jadi kayak lebih enak memang face to face gitu. Iya. Dan psikolog itu juga menganalisa lo dari tatapan lo, mata lo gimana, nafas lo teratur atau enggak, tangan lo gemeteran atau enggak gitu dia menganalisa dari itu. Dan apa tanggapan lo sebagai seorang ibu yang banyak banget lah ya dramanya. Dan ketika lo ke psikolog, keluar dari ruang praktek itu, apa yang lo rasain? Banyak ya PR-nya. Oh. Soalnya salahnya aku adalah seharusnya kalau udah datang ke psikolog nih, besok-besok harusnya datang lagi sampai tuntas gitu kan. Ya. Cuman dia bilang nih kayaknya nih kamu tuh seperti bawang merah yang dikupas nih baru luarnya nih. Dia bilang gitu. Pas keluar kayak banyak banget nih PR gue gitu. Ya. Ke psikolog itu gak sama kayak kita ke dokter umum. Kalau dokter umum dilihat pakai stetoskop, oh oke bu ini sakitnya ini obatnya. Ke psikolog, sebenarnya psikolog itu gak ngobatin kita apa-apa. Iya. Kita diarahkan untuk menemukan kembali kekuatan kita untuk solving problem kita. Tau gak Mak? Gue ke psikolog tuh kenapa? Salah satu dulu alasan gue ke psikolog kenapa? Gue selalu pengen membuktikan diri gue ke orang lain. Di tempat kerja, kalau gue gak jadi yang terbaik nih, karyawan paling teladan, gue gak mau. Wah. Ambi. Diomongin lo pasti. Oh iya, gue diomongin sama temen-temen gue. Gue diomongin. Tapi dulu gue nganggapnya, oh lu tuh kan memang tukang gosip. Gue nih orang yang kerja keras, anak ambisius kan. Gue kerja keras, lo nya cuma ngegosip, pantesan lo posisinya di situ aja. Gue cepet nanjaknya, gue dari staff ke manajer cuma 3 tahun. Nanjak gue cepet banget. Karena gue ambi. Kerja, siapa yang gak bisa kerja jam 12 malam, gue take over kerjaannya. Sini, gue kerjain gitu. Seambisius ini. Tahu gak? Ujung-ujungnya manusia ini kan,
kuat, ada juga titik dia lemah kan. Suatu saat gue burn out, gue gak tahu kenapa gue nangis setiap ke kantor. Gue gak ke meja, gue ke toilet kantor terus gue nangis. Gak kuat gue kerja nangis aja. Ini gue terlalu lemah atau kenapa ya gitu ya. Kadang suka denial ya kita kalau lagi sedih. Akhirnya gue ke psikolog. Setelah di sesi gak tahu keberapa ya, gue gak ngitungin. Gue baru sadar bahwa waktu kecil gue itu harus ngelakuin sesuatu ekstra banget baru orang tua gue merhatiin gue. Jadi kalau gue ranking 3, ranking 4, which is itu pencapaian ya. Ranking 3, 4 itu kan pencapaian ya gitu. Nilai lo masih bagus. However, kalau gue gak ranking 1 gue tuh gak dipandang. Tapi kamu sadar itu rootnya itu gimana? Setelah gue ke psikolog. Dan ini terjadi di banyak ibu yang lagi transisi antara dari ibu bekerja ke ibu rumah tangga. Iya lagi bener. Oh iya lagi bener. Iya lagi bener. Karena ketika lo jadi ibu bekerja, lo punya deadline. Oh gue mau ngerjain meeting A, B, C di hari Senin, D, E, F dari Selasa harus kelar bla 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 divisi ini ya. Ketika lo jadi ibu rumah tangga, gue mau kelar nyuci jam 10, jam 7 anak lo tantrum. Tungguin dulu sampai jam 8. Ya, gak sempet nyuci sampai jam 10. Jam 10 lo nyuci, hujan turun. Mundur lagi ini cucian lo. Stres sendiri Mak, orang yang adaptasi antara ibu bekerja ke ibu rumah tangga stres karena banyak banget hal yang gak bisa lo kendalikan. Tapi kalau gue ini kayak merasa aku tuh tidak berguna menjadi ibu kalau kayak anakku tuh dibiarkan gitu aja gitu loh. Itu aneh banget tau. Ih parah ya? Parah itu aneh banget. Anak lo perlu kayak sendiri soalnya. Iya terus kayak sebenarnya mah kalau anak dibiarin main sedih mah ya gak apa-apa kan dia pun jadi kreatif eksplor. Cuman kan kayak aduh masa gue biarin gini ya, harusnya kan gue ajarin dia baca, harusnya kan gue begini, harusnya gue begitu gitu. Jadi pas giliran kitanya istirahat gak ngapa-ngapain gitu ya, kayak sekarang nih kan anakku udah sekolah kan. Dia sebenarnya sudah dapat stimulasi dari sekolah. Saatnya di rumah ya quality time aja dong sama ibu bapaknya. Tinggal uyel-uyelan aja gitu santai. Tapi tuh kayak apa pulang harus sensory play lagi ya kayak gitu, ngerti gak sih kayak merasa kurang gitu ya, kurang banget tiap hari. Dan itu katanya tidak baik ya berpikir seperti itu gitu kan. Cuman kayak kadang tuh suka ada aja momen kayak kayaknya kurang nih anak gue gitu. Tahu nggak hal-hal nggak logis itu kita pikirkan sebagai seorang ibu karena kita di dalam sini ada anak kecil, kita yang belum gede. Iya. Lu merasa selalu harus nemenin anak lo karena lo waktu kecil mungkin banyak sekali waktu lo gak ditemenin sama siapa-siapa. Tisu tolong. Kalau gue Mak, yang jahat dari bukan jahat, sorry. Yang buruk waktu inner child gue belum sembuh. Gue gampang banget mengkritik anak gue. Dia minumnya minum yang benar. Ini zaman anakmu yang pertama. Sulung. Cowok berarti ya? Cowok. Cowok. Minum yang benar. Terus anak gue jalannya menurut gue serak. Jalan yang benar. Padahal kayak yang benar tuh apa? Maksudnya kalau dia minum emang perutnya jadi sakit. Minumannya jadi beracun. Enggak kan? Baik-baik aja. Tapi gue tetap mau mengkritik. Dan gue marah karena hal-hal kecil. Misalnya anak gue mau sikat gigi dulu, abis itu mandi. Menurut gue enggak, mandi dulu baru sikat gigi. Padahal sama dia harus dia ulangin. Padahal mah sama aja, enggak ada yang mencelakakan daripada urutan itu. Tapi gue marahin anak gue karena hal sepele seperti itu. Setelah gue ke psikolog, gue baru sadar bahwa gue waktu kecil, mulai dari cara jalan gue, cara berpakaian gue, pilihan gue temen, pelajaran kesukaan gue, semua dikritik sama bokap gue. Semua dikritik. Ikut ya jadinya ya. Jadi iya sih. Kita bisa bilang bahwa orang tua gue dulu kayak gini. Nanti gue kalau jadi orang tua gue gak mau kayak gitu. Gue jadi orang tua yang lebih baik. Di dalam ini yang nentukan. Ya. Dan ketika kita masih single, itu inner child-nya kadang-kadang diem aja. Diem aja Mak. Dia gak kenapa-napa. Begitu itu anak lahir, dia muncul. Makanya kayak lo bilang ketika kita melahirkan ada gerbang yang kebuka. Itu salah satunya. Iya. Soalnya suamiku bilang kayak kok abis lahiran kok begini ya gitu. Tapi abis lahiran tuh beneran yang aku seumur gak pernah panic attack ya. Kayak gak pernah gitu. Tiba-tiba abis lahiran tuh beneran apa gitu. Terus kayak beberapa kali gitu. Sorry, diagnosa lo apa sih dari psikolog kok punya panic attack?
Enggak, jadi sepertinya. Oh. Cuman kan aku ke psikolog tuh bukan masalah itu, kan masalah yang yang itu. tadi. Oh ya benar-benar Cuman emang tidak ada diagnosa, karena kan kayak solusinya gimana nih Bu, saya soalnya capek nih gini terus gitu. Ya. Dan yang gak kita sadarin di masyarakat kita, para ibu-ibu ini, di tahun 2019 saja, itu setengahnya kalau aku lupa datanya, tapi bisa dicek. Kasus kasus ibu membunuh anaknya, itu terjadi 3 kasus besar, di mana ada kalau nggak salah di Purwakarta ibu ngebuang anaknya ke sungai, yang baru-baru ini terjadi, dan 2022 terjadi ibu di Sumatera Utara bunuh diri minum racun bareng sama anak-anaknya. Dan itu berdekatan dengan kasus ibu di Magelang yang ngebuang anaknya ke sumur. Dan kasus seperti ini dalam tanda kutip menular. Sekali ada ibu yang memperlakukan anaknya dengan kejam seperti itu di-expose, akan ada ibu lain yang terinspirasi untuk melakukannya. Bukan terinspirasi out of nowhere tiba-tiba, tapi karena banyak ibu-ibu di negara kita, di seluruh dunia bahkan, udah memendam hal-hal kayak kita, kecil-kecil kayak kita mau marah, mukul, tapi lama-lama itu dipendam, menumpuk-numpuk, menyakiti anak sendiri. Terus suka mereka tuh ada pikiran bahwa kayak lebih baik gue udahin aja nih anak gue, biar masuk surga aja daripada ikut kehidupan yang berat ini gitu. Iya, dan ngerasa bahwa daripada dia dibesarkan sama ibu yang kayak gue, mending lo sekalian gak ada aja. Tapi emang gitu. Baby blues tuh beneran anjlok sih apa yang dipikirin tuh, karena suka gak masuk akal. Emang hormonalnya emang gitu. Iya. Aku aja tuh udah baca nih, kayak si suamiku tuh udah kayak, ntar nih gue habis lahiran bakal begini nih, bakal gini. Lunya gini nih ya. Tetap kena. Iya, tetap kena. Karena itu statistiknya 70%, Mak. Susah kan kita jadi orang yang 30% yang gak kena apa-apa gitu. Makanya ini harus sebagai era digital gitu ya. Menurut aku para influencer itu juga, termasuk diriku, termasuk dirimu gitu ya, bertanggung jawab untuk ngasih pendidikan kepada masyarakat bahwa melahirkan, memiliki anak itu gak melulu tentang baby shower, akikah yang mewah, ini perayaan sana sini, tapi tentang banyak sekali hal-hal pedih di dalamnya yang kurang banyak untuk kita obrolin. Karena bukan lebay, tapi semakin banyak hal-hal kayak gini kita obrolin, semakin banyak ibu-ibu yang ngerasa oh ternyata gue nggak sendiri, gitu. Dan dari konten-konten lo yang kocak-kocak itu gue mendapatkan temen gue, oh ternyata gue nggak sendiri. Jadi kan sebenarnya bikin konten awal tuh sempet stres tuh, karena udah mulai aduh kok gini terus ya ininya rutinitasnya, terus ya itu yang aku bilang, aku kehilangan diriku gitu kan, apa ya yang harus dilakukan gitu kan supaya fulfill lah, keisi lagi gitu ya jiwanya gitu. Terus waktu itu kan aku sempat konsul tuh ke ke psikolog yang aplikasi. Terus dia bilang coba cari kegiatan yang bisa merefreshing diri kamu lah gitu kan. Karena saat itu juga lagi pandemi. Jadi suamiku juga stres, gue juga stres. Jadi kalau curhat ngaca kita. Karena sama-sama stres gitu. Terus dia bilang akhirnya ya udah coba cari ini kegiatan yang bisa memulihkan rasa itu gitu. Terus kayak konten kan, ternyata banyak yang senasib gitu. Jadinya kayak wah gila gue punya geng nih gitu. Gue ngerasa oh ternyata gue bareng-bareng nih. Semua senasib selesai. Ternyata bukan gue doang yang gagal loh tanda kutip ya, ngasih makan anak dan di suapan pertama gak langsung dimakan. Ternyata sama baik. Soalnya kadang-kadang di grup orang tua pun yang memang suka ada aja yang pamer, yang anakku mah gini-gini gitu. Jadi gak sehat gitu. Jadi kayak lebih baik gue ngonten aja deh daripada gue curhat di grup. Karena kadang-kadang suka jadi terintimidasi sendiri gitu sama orang-orang di grup tuh. Tapi rasanya sepi gak, Mak? Soalnya interaksi sosial media itu kan bukan interaksi. Kalau menurut aku ya, aku punya banyak teman di sosial media. Tapi itu bukan interaksi yang menurut aku
Interaksinya tetap real, tapi tidak dua arah ya. Bukan interaksi yang kita bisa tatap-tatapan, ngelihat body language-nya, kemudian juga kita bisa kenal lebih dalam sama orangnya. Kadang-kadang lo ngerasa kesepian gak sih sebagai content creator? Kebetulan saya suka chatting online dari saya SMA, jadi memang sudah terbiasa. MIRC ya Bu? MIRC, ASL, PLS. 16F Sukabumi. Ya, jadi kayak gitu, jadi kayak memang aku suka kayak gitu, tapi aku tidak terlalu suka untuk bersosialisasi keluar tuh nggak terlalu suka. Oh, I see. Cyber. Jadi interaksi lo memang cyber. Emang cyber. Sebelum lo jadi ibu ya. Ketemu suami juga cyber. Jadi gitu. Ya udah. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak merasa kesepian gitu kan. Karena kadang gak tau karena emang udah umur ya, kalau ketemu orang terlalu banyak tuh kayak energi kesedot. Itu karena lo introvert berarti, bukan karena umur. Tapi ngecek aku ekstrovert katanya. Oh gitu. Tes di ini ya. Tes yang di website itu. Di website iya, ya. Cuman kayak kebetulan nggak merasa kesepian karena memang suka aja dari dulu emang seperti itu gitu. Ya. Ketika lo menjadi ibu, kalau kita ngobrol soal inner child ya, ketika lo menjadi ibu, dengan lo ngomong lo belajar banyak tentang menjadi ibu aja, mencerminkan bahwa masa kecil lo sebenarnya nggak gampang. Asik. Iya, karena nih tau nggak, privilege bagi orang yang dibesarkan dari keluarga yang sehat-sehat aja, keluarga cemara, salah satu privilege-nya adalah dia bisa membesarkan anaknya otomatis tanpa perlu sesusah kita belajar. Karena dia tahu rasanya dicintai, jadi mencintai itu bukan sesuatu yang berat. Beda sama anak yang kurang dapat banyak cinta, untuk mencintai lagi itu dia butuh banyak belajar. Kalau lo gak keberatan, masa kecil lo itu apa sih yang membekas di masa kecil lo? Apa ya? Jadi bingung lagi. Oh enggak, anything. Maksudnya apa yang membuat lo bertekad bahwa oke, ini gak boleh terjadi lagi di anak gue. Makanya gue harus belajar. Kalau pertama yang aku putuskan ketika aku pengen punya anak sama suamiku adalah, kan aku ditinggal ibu di usia belasan tahun kan. Jadi tuh aku yang pertama kali. Remaja. Aduh remaja berapa tahun lalu tuh. Remaja tuh kan. Kayak aku sama suamiku, ayo kalau misalkan kita memang pengen punya anak, pengen nikah. Kalau bisa sekarang-sekarang, karena aku gak mau nih aku ditinggal, anakku ntar ditinggal aku tuh pas dia lagi butuh-butuhnya gitu kan. Karena sebenarnya kehilangan orang tua itu bukan soal meninggalnya, tapi bagaimana kamu menjalani hidup itu tanpa sosok itu. Kebayang gak maksudnya? Jadinya kayak aku gak mau anakku tuh seperti itu. Gitu. Jadi kalau mau hayu jangan ditunda-tunda, karena aku sebenarnya gak mau ntar si ayah nih kehilangan ibunya di usia yang segitu, kecil. Karena kan panjang kan, kayak nanti ada masalah ini, masalah itu kan. Apalagi nih kayak orang tua kan, seorang ayah, bapak kan kadang suka fokus cari duit aja. Gak mikir nih dia quality time sama anaknya tuh kayak gimana. Nah, bapakku ini dia itu fokus cari duit kerja selama bertahun-tahun. Nah ketika ditinggal sama ibu, kayak saat itu kan jadi dia harus menghadapi remaja Bo. Dia gak pernah pegang, dipegang pas lagi liar-liarnya. Kayak kan gitu kan, jadinya wah gini banget nih gitu kan. Jadi jangan sampai ntar anak gua gini nih kayak gitu. Terus ya udah, kalau soal pola didik sih kayak oke lah, maksudnya aku tidak terlalu gimana-gimana sih. Iya, tidak terlalu gimana-gimana ya. Iya, peran ayah itu besar banget sih. Tahu gak sih? Fun fact buat para parents di rumah, bahwa banyak sekarang cewek-cewek yang dilabelin bucin gitu ya, udah disakitin banyak nih. Pasti kan teman kita ya udah cantik, independen, berpenghasilan, pinter gitu ya. Tapi kalau soal urusan cowok pasti milihnya yang brengsek lagi. Kenapa ya gitu? Salah satunya karena attachment dengan sosok ayahnya itu nggak baik. Karena anak akan belajar pertama kali soal hubungan yang aman itu dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mencintai dengan cara yang gak sehat, setiap berantem banting-banting barang, setiap berantem caci maki, mukul bahkan, anak akan merasa bahwa oh ya hubungan ideal tuh kayak gitu. Memukul, membentak itu adalah bagian dari kasih sayang. Jadi ada surveinya, tapi aku lupa ini ya.
anak yang dihasilkan dari keluarga yang abusive cenderung memilih pasangan yang abusive juga. Karena polanya udah dia tulis di sini. Dan kalau kita gak ke psikolog nih sebelum kita menikah, alam bawah sadar kita nyari cowok yang kayak gitu. Oke, gak berasa kita udah hampir 1 jam. Apa pesan lo untuk ibu-ibu di luar sana yang sekarang mulai nih ngerasa dirinya hilang setelah punya anak? Sabar. Karena memang itu suatu perjalanan yang harus dijalani, karena nanti suatu saat nanti tuh akan kembali. Bakalan balik. Lo sekarang, yakin? Iya, sekarang aja udah mulai kok, Oh ya? Udah mulai kayak misalkan dulu kangen kerja, dulu nggak bisa, sekarang udah mulai bisa dikit-dikit. Dulu nggak bisa jalan-jalan sendiri, cari angin sendiri nggak bisa, sekarang udah mulai bisa dikit-dikit gitu. Jadi saat itu kan aku pernah ikutan kayak suatu komunitas gitu, namanya Lingkaran Ibu kalau nggak salah. Kita ngobrol segala macem kan, kita semua adalah ibu-ibu yang kehilangan arah saat itu. Terus ada satu ibu-ibu yang memang anaknya udah gede nih. Malah kayak dia bilang, sabar aja nanti kamu pasti akan balik lagi kok. Tapi gak sekarang. Ya. Dan dari transisi kehilangan diri dan menemukan lagi diri itu transisinya tentu gak mudah ya. Iya panjang, pasti panjang. Tapi kayak pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti. Cuman ya itu memang jadi ibu kan memang hadiahnya surga bukan piring sama payung ya. Jadinya kan agak susah. Memang susah gitu kalau gampang mah tuh. Kalau gampang mah. Kalau gampang mah gak ada istilah anak-anak yang pengen child free ya. Iya. Karena memang susah. Iya. Jadi kayak hadiahnya mohon maaf bukan payung, bukan piring, gelas yang bisa ditukar kan. Yeah. Surga gitu kan. Jadinya surga. Kan emang susah say. Jadi sabar aja gitu. Ya, yeah. Thank you Mbak Wina untuk bincang-bincangnya yang seru sekali. Maafkan pemirsa kalau kita tadi di tengah-tengah mungkin kita agak-agak kelepasan gitu ya topiknya, karena ya ini obrolan emak-emak. Ibu-ibu rumpi. Ibu-ibu rumpi. Panjang ngomongin ini bisa ngomongin siapa kan. Kemana-mana. Dan untuk para ibu di rumah yang mulai merasakan dirinya tidak seperti dulu lagi, merasakan kehilangan identitas, please jangan ragu untuk menghubungi para profesional ya, ini psikolog ataupun psikiater. Tidak ada aib kalau kita mengunjungi para profesional, semuanya sah dan semuanya itu normal-normal saja, sama seperti kalau kita sakit kita konsultasikan ke dokter. Jadi pesannya adalah menjadi ibu adalah sebuah perjalanan yang panjang. Di tengah-tengah perjalanan itu kamu mungkin akan kehilangan dirimu, tapi seperti kata Mbak Wina, pasti cepat atau lambat kamu akan menemukan dirimu lagi. Oh, intinya ada satu yang lupa. Jadi kalau misalkan kita merasa bimbang banget untuk menjadi seorang ibu, untuk memutuskan apapun, berusahalah untuk objektif. Karena ketika kita terlalu subjektif untuk memutuskan sesuatu, dibawa perasaannya, pasti nanti kita memutuskan untuk anak kita tuh belum tentu benar. Jadi kayak kalau misalkan merasa takut, semua bisa dipelajari, cari ilmunya, selalu update ilmu yang banyak. Karena ketika kita tahu ilmunya dan kita objektif, insya Allah kita bisa jadi orang tua yang baik. Dan ingat bahwa anak-anak yang bahagia hanya akan terlahir dari ibu yang bahagia. Jadi para ibu-ibu di rumah jangan lupa untuk berbahagia. Sekali lagi makasih Mak. Ini big achievement gue nih dalam 2 tahun influencer. Oh influencer ya. Jadi bingung mau podcast. Ini baru episode 2. Doakan semuanya lancar, banyak yang nonton. Kita lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton kita di episode kedua ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau ada saran tentang sesuatu yang kamu penasaran, apa yang pengen dibahas di episode 3 kita, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk cek media sosialnya Soundlit. Karena tanpa Soundlit kita gak akan bisa memproduksi podcast kita hari ini dan episode kemarin-kemarin juga. Terima kasih banyak untuk Soundlit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you Loma.